Ini setiap kami anak-anak-Mu Tuhan malam ini. Kami mau terus buka hati kami untuk jamahan-Mu, untuk Roh-Mu ya Tuhan. Perlengkapi kami kembali dengan firman-Mu, supaya kami semakin mengerti apa yang menjadi rencana-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Di masa muda kami, di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan, amin, amin. Puji nama Tuhan, shalom. Apa kabar? Lemas banget, apa kabar? Haleluya, tetap antusias dan luar biasa, amin. Malam ini kita bersyukur boleh ada di tempat ini, boleh ada di ruangan ini, semua karena kasih Tuhan. Amin. Saudara kasih Tuhan, anak-anak muda yang luar biasa, malam hari ini satu tema yang begitu luar biasa yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Judulnya adalah To Be or Not To Be. Katakan sama-sama, To Be or Not To Be. 3, 2, 1. Nah, anak-anak muda yang kasih Tuhan, kalau kita lihat judulnya kan ini keren banget. To Be or Not To Be. Kira-kira apa sih artinya? Kalau kita lihat di Google Translate, ternyata to be or not to be itu artinya adalah menjadi atau tidak menjadi sama sekali. Sekarang apa sih mau Tuhan? Apa sih rencana Tuhan di dalam hidup kita? To be or not to be, menjadi sesuatu atau tidak sama sekali. Anak-anak muda yang kasih Tuhan, yang luar biasa, malam hari ini saya tidak sendirian. Malam hari ini saya mau ditemani oleh wanita yang paling cantik di dunia. Saya panggilkan istri saya. Ya sayang, mari sini. Haleluya. Ya saudara, dia adalah wanita yang paling cantik di dunia. Buat saya. Ya saudara, jangan baper, jangan ngiri ya. Haleluya, haleluya. Anak-anak muda apa kabar? Wah, rasanya belum antusias banget. Coba saudaraku, anak-anak muda yang luar biasa itu harus lebih antusias lagi. Anak-anak muda apa kabar? Antusias dan luar biasa. Oh, tepuk tangan bagi Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya. Nah, anak-anak muda yang dikasih Tuhan, tadi kan dikatakan to be or not to be, menjadi sesuatu atau tidak sama sekali. Sebab itu kalau kita mau menjadi sesuatu, itu kita wajib hukumnya kita diproses oleh Tuhan. Dan kita harus menjadi pelaku-pelaku firman. Yang setuju katakan amin. Amin. Katakan sama-sama, aku mau menjadi pelaku. Aku mau menjadi pelaku. Bukan pelakor ya. Bukan pebinor ya. Tetapi menjadi pelaku-pelaku apa? Pelaku firman. Nah, anak-anak muda yang kasih Tuhan yang luar biasa, kita mau belajar dari satu ayat kebenaran firman Tuhan dari Matius 3 ayat yang ke-8. Yuk, buka sama-sama Alkitab saudara. Di depan juga sudah ada. Matius 3, 8 sampai 11. Kita baca bersama-sama dengan suara nyaring. 3, 2, 1. Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. 9. Dan jangan mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Ayat 10. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ayat 11 sama-sama dengan suara nyaring. 3, 2, 1. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepas kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Nah, anak-anak muda yang kasih Tuhan, anak-anak muda yang luar biasa. Kalau saudara perhatikan di ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, jadi hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Mi, kira-kira menghasilkan buah itu apa sih? Coba jelasin dulu deh. Haleluya. Anak-anak muda yang luar biasa, saya percaya setiap kita mengerti arti yang namanya buah. Katakan amin. Nah, pasti buah yang kita inginkan adalah buah yang sedap. Katakan amin. Buah yang manis. Katakan amin. Banyak orang yang tidak suka yang namanya buah pahit. Ada enggak sih buah yang pahit? Kira-kira ada nggak sih buah yang rasanya pahit?
buah yang pahit? Malam hari ini firman Tuhan berkata, kita harus berbuah. Kita harus berbuah. Seseorang mau berbuah, dia harus mengubah pola pikirnya. Anak-anak muda yang luar biasa di dalam Tuhan, kita sedang masuk di era Pentakosta yang ketiga. Amin. Tuhan berjanji Tuhan akan melawat setiap umatnya. Hari-hari ini kita melihat bahwa Tuhan sedang serius dengan anak-anak muda. Yang anak muda katakan amin. Amin. Malam hari ini anak-anak muda yang ada di ruangan ini, tidak secara kebetulan saudara ada di tempat ini. Saya sangat yakin di masa muda saudara datang memuji muliakan Tuhan. Artinya saudara ingin berbuah di dalam Tuhan. Haleluya. Berbuah tidak hanya berbicara dengan sesuatu yang mahal. Tapi kita sebagai anak-anak muda harus bangkit hari-hari ini. Kita merubah pola pikir kita. Di malam minggu kita harusnya ada di rumah Tuhan. Bukan di luar sana. Amin. Kasih tahu dulu kanan kirinya. Engkau spesial di mata Tuhan. Oleh sebab itu sebagai generasi-generasi Yeremia harus bangkit. Kita harus bangkit supaya kita bisa melihat buah yang kita hasilkan. Artinya begini, kalau anak-anak muda berbuah, artinya dia bisa disukai banyak orang. Malam hari ini saya melihat ruangan ini belum penuh. Coba anak-anak muda lihat ke belakang. Lihat sejenak ke belakang. Masih banyak kursi yang kosong. Kita percaya di era Pentakosta yang ketiga ini, kalau yang di ruangan ini sudah berbuah, kita yakin dan percaya minggu depan tempat ini akan dipenuhi dengan anak-anak muda. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Tapi ingat, Yes. tapi ingat gini Mi. Ya. Berbuah itu juga harus disertai dengan yang namanya pertobatan. Katakan bertobat. Bertobat. Nah, anak-anak kasih Tuhan, kata pertobatan itu dari bahasa Yunani yaitu metanoia. Metanoia itu berbicara tentang perubahan cara berpikir. Tadi sudah disampaikan, tadi sudah dikatakan oleh istri saya. Bahwa bertobat, metanoia itu berubah pola pikir kita. Yuk sama-sama pegang kepala kita. Aku mau berubah. Aku mau berubah. Pola pikirku mau berubah. Pola pikirku Menjadi mau sama berubah. seperti Kristus. Menjadi sama seperti Kristus. Kita harus lakukan seperti itu. Jadi kita juga bukan hanya sekedar berbuah, tetapi tidak disertai dengan yang namanya perubahan pola pikir, perubahan paradigma di dalam kehidupan kita. Jadi berbuah dan bertobat, pertobatan itu seiring, sejalan, nggak bisa jalan sendiri. Karena apa? Karena kalau kita mau berbuah dan buah kita itu lebat, kita harus sama-sama katakan, berakar ke bawah dan berbuah ke atas. Yuk sama-sama bangkit berdiri dulu yuk. Ya, Kita mau katakan ya. sama-sama, berakar ke bawah, berbuah ke atas. 3, 2, 1. Berakar ke bawah, berbuah ke atas. Haleluya, amin. Amin. Jadi saudara harus berakar benar-benar ke bawah. Baru setelah itu berbuah ke atas. Seperti tadi dikatakan. Buah kita bisa dinikmati oleh orang banyak. Buah kita bisa dilihat oleh orang banyak. Lewat pertobatan. Silakan duduk anak muda. Nanti kecapean. Udah di PT 7 jam berdiri, di gereja berdiri lagi. Ya kan? Haleluya. Nah saudara, tadi dikatakan berbuah. Menghasilkan buah yang baik, menghasilkan buah yang manis, menghasilkan buah yang lebat. Disukai oleh banyak orang. Bukan buahnya yang asem. Bukan buahnya yang pahit. Tetapi buah kita adalah buah yang manis, yang enak, dan semua orang menyukainya. Itu yang pertama anak-anak muda yang kasih Tuhan. Nah, untuk kita bisa berbuah dan buahnya itu lebat, tadi kan dikatakan tertanam. Tertanam itu saudara anak-anak muda yang dikasih Tuhan, kita wajib tertanam di sebuah wadah. Tertanam di sebuah gereja lokal. Nah,
Anak-anak dikasih Tuhan, istri saya ini suka kali nanam bunga. Sampai di rumah kami itu saya bisa nyanyi. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari istri saya nyiramin, bukan saya. Nah saudara kasih Tuhan, kita harus kan tertanam kan, betul kan Mi? Betul. Gak bisa kita hari ini ke sini, besok kemana. Yuk coba jelasin, tertanam tuh gimana sih sebenarnya? Wow. Tertanam itu, ya, tertanam itu kita harus siap untuk diproses. Jadi kalau ditanam nggak langsung numbuh, betul? Begitu kita tanam sesuatu biji buah, dia harus mengalami yang namanya proses. Apakah itu diinjak orang, apakah itu diinjak oleh hewan, dan lain sebagainya. Tetapi di saat kita bisa melewati proses, kita akan melihat. Saya pernah tanam pepaya. Pepaya di apa namanya? Polybag. Di polybag. Nah, setelah itu polybagnya dikoyak-koyak, mungkin dikoyak sama tikus, ya, ada ayam seperti itu. Saya melihat biji pepaya ini terus bertumbuh, terus bertumbuh. Sampai akhirnya saya melihat pepaya ini berbuah. Waktu saya lihat dia mulai berbunga, dia mulai berbuah, saya tunggu saudara. Saya tunggu apakah buahnya ini manis. Saya lihat pohonnya kecil, ya, pohonnya kecil dan saya lihat buahnya cukup banyak. Dan tidak sebanding buahnya dengan pohonnya. Pada saat pepaya itu sudah mulai menguning, ya, sudah mulai masak, saya ambil itu pepaya. Dan begitu saya belah, saudaraku, buahnya manis banget. Buahnya manis banget. Jadi setiap kita anak-anak muda juga harus berani, ya, harus berani tertanam di wadah ini. Karena saya percaya kita ada di tempat ini tidak secara kebetulan. Amin. Kita dari perantauan, kita jauh dari orang tua kita. Kita dididik secara kerohanian di tempat ini, kita tertanam, kita bertumbuh, dan kita akan menghasilkan buah. Lewat kehidupan saudara, kita akan melihat anak-anak muda di Batu Aji ini, kita akan jangkau bagi Tuhan. Katakan amin. Amin. Jangan puas kalau Anda saja sendiri datang beribadah kepada Tuhan. Tadi MC katakan, siapa yang datang berdua gitu. Motor. Ternyata ada berdua tapi sama motornya. Kita akan melihat minggu depan. Saudara datang bukan hanya bersama motor, tapi ada yang dibonceng. Katakan yes. Katakan yes. Jangan puas kalau orang yang bertumbuh di dalam Tuhan, dia enggak puas dirinya saja yang setia, yang rajin ke gereja. Tapi dia rindu rekan-rekannya di kos-kosannya, satu perusahaannya boleh bersama-sama datang beribadah. Artinya kita juga menghasilkan buah. Satu orang percaya maka seisi rumah akan diselamatkan. Seisi kos-kosan saudara akan diselamatkan. Amin. Amin. Maka dari itu harus tertanam. Tapi tunggu Siap-siap. dulu. Tadi kan dikatakan kalau mau tertanam Ya. harus siap diproses. Yes. Amin. Harus siap diproses. Saudara siap diproses enggak? Amin. Jangan amin di sini, nanti di luar Prosesnya sana itu aman. sakit loh sayang. Bener, Sakit, tahu. sakit. Proses itu sakit. Iya sakit. Siap diproses, sakit loh. Sakit. Tapi hasilnya luar biasa loh. Luar Hasilnya biasa, karena luar begini. biasa. Setiap proses yang kita alami itu berbeda. Mungkin saudara di sebelah-sebelah saudara itu malam ini, saudara nggak tahu dia mungkin sedang mengalami proses. Saudara nggak tahu proses apa yang dialami. Tetapi kalau dia bertahan dan dia terus setia, dia akan lewati semua proses. Dia seperti emas yang dimurnikan. Yes. Itu yang terjadi di dalam kehidupan saudara. Dan ketika dimurnikan seperti emas, saudara kan pasti tahu nih, emas yang murni itu berapa karat sih? Ada yang tahu nggak berapa karat? Karatan Pak? Enggak. Emas yang paling mahal itu adalah 24 karat. Itu yang paling murni. Nggak ada campurannya. Makanya kalau emas, saudara kalau punya perhiasan emas 24 karat itu kan banyak lunak emasnya. Mudah bengkok dan segala macam. Tetapi begini, ketika kita mengalami proses, yuk tetap setia di dalamnya.
Setia kepada Tuhan. Jangan ketika saudara ngalamin proses, kemudian saudara bilang sama Tuhan, Tuhan, aku berhenti ke gereja. Aku gak mau ke gereja. Itu saudara namanya tidak tertanam. Hari ini saudara tertanam di gereja A. Besok tertanam di gereja B. Minggu depannya di gereja C. Ketika ditanya identitasnya, kamu gereja di mana? Aku gereja GKJJ. Apa tuh GKJJ? Gereja Kristen jalan-jalan. Karena tiap minggu berpindah gereja. Tuhan Yesus bingung, lo mau kemana sih sebenarnya? Saudara gak tertanam. Nah, kalau saudara tertanam, saudara harus ikut apa yang dijalankan oleh gereja. Artinya begini, ada beberapa hal yang harus kita tetap ikuti di dalamnya. Contoh, setiap Sabtu saudara ada di tempat ini untuk apa? Ibadah pemuda. Untuk mencari Tuhan. Bonusnya apa? Dapat jodoh. Yang mau dapat jodoh, angkat tangannya, lambaikan tangannya. Nggak ada. Yang mau dapat pasangan hidup boleh lambaikan tangannya. Nah semua kan, itu bonus dari Tuhan. Sebab itu tetap tertanam. Saudara, saya mau sedikit kesaksian. Saya dapat orang paling cantik di dunia ini, itu di gereja. Jadi nggak usah jauh-jauh. Amin. Saudara buka mata, buka hati saudara. Lihat kanan kiri. Kira-kira ada nggak sinyalnya yang nyangkut ya? Nah itu bonus dari Tuhan ketika saudara tertanam di sebuah gereja lokal. Tetapi bukan hanya itu saja. Ketika saudara tertanam, saudara akan diperlengkapi lebih lagi. Hari-hari ini kan kita terus dengungkan Pentakosta yang ketiga. Generasi Yeremia. Saudara kasih Tuhan, salah satunya Pentakosta yang ketiga itu adalah baptisan Roh Kudus. Jangan alergi, jangan malu. Kalau misalnya saudara sudah dibaptis Roh Kudus, kemudian saudara bingung, diam 1000 bahasa. Karena apa? Karena saudara nggak mau tetangga kanan kiri saudara, depan belakang saudara terganggu ketika saudara berbahasa roh. Oh, laba sambil bergoyang-goyang. Gak usah gengsi. Dan yang belum dibaptis Roh Kudus juga jangan bengong. Jangan bingung, lo ngapain sih kesurupan? Kagak, tapi di gereja. Tapi kok laba-laba terus, ruginya kapan? Sandal lama, baru belum dibeli. Saudara bukan itu, tetapi saudara begini. Ketika saudara tertanam di dalam sebuah gereja lokal, maka apa yang tidak pernah saudara lihat, tidak pernah timbul dalam hati saudara, itu juga Tuhan sediakan di dalam kehidupan saudara. Bagi siapa? Orang yang percaya kepadanya. Salah satunya apa? Ketika saudara rindu melihat teman saudara dibaptis Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, dan saudara pengen, maka Tuhan akan baptis saudara. Tuhan akan penuhi saudara dengan Roh Kudus. Bukan itu saja. Bukan itu saja saudara, ada satu lagi. Misalnya nih, yuk silakan. Apa ya satu lagi? Oh iya, satu lagi. Saudaraku, baptisan air. Wah, saya mau tanya nih, yang belum dibaptis air ada? Boleh angkat tangan? Dibaptis selam saudara. Baptis selam. Ditenggelamkan, Ya? Dicelupin. Ada yang belum dibaptis? Enggak apa-apa, enggak usah malu. Tinggi-tinggi, satu, ya ada. Enggak usah malu saudara, enggak usah malu. 3, 3, baik, puji Tuhan. 3, 4, 5. Banyak. Ya. Oh iya. Ya. Nanti kita akan habis ibadah ini, anak-anak muda yang rindu dibaptis, ayo tinggal sebentar, seperti itu. Kenapa? Karena kita butuh yang namanya baptisan air. Ya, baptisan air itu sangat penting sekali. Coba deh, Bapak jelaskan dulu baptisan air itu seperti apa supaya yang lain mengerti. Gitu. Saudara kasih Tuhan, mungkin saudara sudah dibaptis, sudah tahu nih, dibaptis secara selam, ditenggelamkan. Baptisan air itu salah satu ajaran gereja kita. Tuhan Yesus saja sebelum dia melakukan tugasnya, sebelum dia mengajar, dia dibaptis. Baptisan bagi kita juga menjadi tanda orang percaya. Kalau dulu mungkin nih, ketika kita di kampung, kita dibercik. Itu dulu. Tetapi ketika sekarang kita tertanam, kita berbicara ketika kita tertanam dalam gereja lokal. Tertanam dan kita mau bertumbuh bersama-sama. Saudara berikan diri saudara untuk dibaptis bukan karena ikut-ikutan. Tapi kesadaran diri kita, oh iya aku mau meninggalkan kehidupanku yang lama.
saudara akan dibaptis, ditenggelamkan, meninggalkan segala kehidupan saudara yang lama, bangkit menjadi manusia yang baru, hidup baru di dalam Tuhan. Dan ketika saudara dibaptis, saudara yang ditenggelamkan jangan takut. Saudara ditenggelamkan tidak 5-10 menit, paling 5-10 detik. Kalau 5-10 menit saudara ketemu Tuhan Yesus, saya mempertanggungjawabkannya saudara. Jadi 5-10 detik, langsung dikeluarin. Karena baptis dari kata baptiso itu adalah basah seluruhnya. Ya nanti akan ada pelajaran khusus buat saudara. Tetapi itu tadi, ketika saudara tertanam di dalam gereja lokal, saudara mau bertumbuh, berakar ke bawah, dan berbuah ke atas, saudara harus tertanam dalam gereja lokal. Saudara harus ada di dalamnya. Supaya apa? Saudara berbuah. Dan buahnya manis. Amin. Siapa yang rindu boleh berbuah, boleh lambaikan tangannya. Dan buahnya lebat, buahnya manis. Wow. Amin saudara. Dan malam hari ini, minta sama Tuhan. Minta sama Roh Kudus. Supaya saudara dipenuhi lagi. Hidup saudara berbuah. Hidup saudara berbuah. Saudara berakar, bertumbuh. Mari tutup Alkitab saudara. Kita tundukkan kepala kita. Saya jemput saudara boleh bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus bertumbuh di dalam Engkau. Kami mau berbuah di dalam Engkau ya Tuhan. Kami rindu buah kami, buah yang menjadi kesukaan bagi banyak orang, terlebih Engkau ya Tuhan. Kami tahu hidup kami akan menggenapi seluruh janji-Mu. Terima kasih Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kita dikatakan hidupku
katakan, dan mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran, jadi bukti kebesaranmu, jadi bukti kebesaranmu. Haleluya, haleluya. Jadikan setiap kami menjadi perpanjangan tangan-Mu ya Tuhan. Malam hari ini, biar Roh Kudus menjamah setiap hati kami. Engkau yang mengubah pola pikir kami Tuhan, yang selama ini tidak mau bertumbuh di dalam Engkau. Amin. Malam hari ini kami angkat tangan kami. Kami angkat tangan kami di hadapan-Mu. Kami mau bertobat. Kami mau berubah di hadapan Tuhan. Kami mau menjadi yang lebih baik hari-hari ini. Kami mau menjadi yang lebih baik ya Tuhan. Setiap engkau anak-anak muda, terus minta perkenanan Tuhan turun atasmu. Hidup kami menggenapi janji-janji-Mu ya Tuhan. Hidup kami menggenapi seluruh rencana-Mu atas kota ini, atas generasi kami ya Tuhan. Malam hari ini kami berdoa, biar lawatan yang besar terjadi. Amin. Atas anak-anak muda di tempat ini. Kami akan melihat revival, kebangkitan yang besar terjadi di Batu Haji dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Setiap anak-anak muda-Mu yang datang malam hari ini, kami berdoa semuanya akan keluar menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menuai anak-anak muda dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima Berikan kasih. roh keberanian Tuhan. Amin. Berikan roh keberanian bagi setiap anak-anak muda. Dalam nama Yesus. Saudara yang rindu dipakai Tuhan, angkat tanganmu. Angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Malam hari ini kita akan melihat setiap saudara yang hadir malam hari ini, engkau akan dipakai Tuhan. Amin. Di tempat pekerjaanmu, Dalam nama di Yesus. kantor-kantor, di Dalam nama perusahaan, Yesus. engkau akan dipakai Tuhan. Dalam nama Engkau Yesus. harus berbuah. Dalam nama Engkau Yesus. harus berbuah. Dalam nama Engkau Yesus. harus berbuah. Engkau akan melihat generasimu dipakai oleh Tuhan. Sakaralabaya masanderalabaya. Terima kasih. Firman Tuhan berkata, setiap pohon yang tidak berbuah itu akan ditebang. Bukan hanya ditebang, bahkan akan dibakar. Setiap kita harus berbuah. Setiap kita harus menghasilkan Amin. buah yang lebat, buah yang manis, buah yang disukai banyak orang. Sakaralabaralabaralaba yang sakaralabaralaba. Kami terima pengurapan yang dari-Mu Tuhan. Kami terima kuasa dan otoritas. Kami terima roh keberanian itu. Karena kami percaya malam hari ini Roh Kudus melawat setiap kami. Roh Kudus memampukan setiap kami. Kami pulang, kami berbeda. Kami membawa semangat yang baru. Amin. Roh keberanian kami bawa dari tempat ini Tuhan.
Terima kasih, Terima kasih, terima Tuhan. kasih. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu malam hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang terus Kau nyatakan bagi kami Tuhan. Biarlah kami terus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bukan hanya pendengar firman-Mu, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terpuji, termulia nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali anak-anak dikasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kami berkata, kami memuji kebesaran-Mu atas pengurapan Tuhan yang boleh Engkau kerjakan atas ibadah kami pada malam hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami. Kami berkata ya Tuhan, kami mau menjadi anak-anak muda yang berbuah. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Hidup kami yang berbuah, yang boleh disukai banyak orang ya Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini. Untuk firman-Mu, kami berdoa ya Tuhan. Untuk kedua hamba-Mu yang boleh Engkau pakai pada malam hari ini. Kami angkat tangan kami ya Tuhan. Untuk Pak Danang dan Bu Dewi. Terima kasih ya Tuhan. Biar Engkau yang terus memberkati kedua hamba-Mu ya Bapa. Perlindungan yang daripada Tuhan terus menyertai pelayanan kedua hamba-Mu. Berkati keluarga besar mereka Tuhan. Bahkan kedua anak mereka, Daniel dan David, Tuhan juga memberkati setiap mereka. Kami berdoa biar lewat pelayanan kedua hamba-Mu Tuhan, banyak jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa-jiwa yang mengalami pengenalan kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Bahkan malam hari ini ya Tuhan, kami terus berdiri bagi bangsa kami, bagi kota kami. Kami terus mengatakan damai Indonesia di dalam nama Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pekerjaan tangan-Mu atas bangsa kami. Kami berdoa terus Tuhan kerjakan pemulihan demi pemulihan, kesembuhan atas Indonesia. Berkati Tuhan para pemimpin di bangsa kami, Bapak Presiden kami, menteri, bahkan dari yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan berkati, berikan hikmat Tuhan bagi para pemimpin di bangsa kami untuk membawa bangsa kami terus semakin hari semakin baik Tuhan. Kami percaya janji-Mu di bulan Oktober, bahwa bulan Oktober adalah bulan terobosan. Kami akan melihat Indonesia mengalami terobosan. Kami berdoa mega breakthrough for Indonesia, mega breakthrough atas Pulau Batam di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat para pemimpin-pemimpin rohani kami, dimulai dari Pak Niko Tuhan. Kau berkati Pak Niko Tuhan sebagai gembala pembina kami, Pak Andi Andreas sebagai gembala di Rayong 10, bahkan Pak Ermasa di tempat ini Tuhan, dan juga Kak Joni sebagai ketua pemuda kami di tempat ini. Kami berdoa pewahyuan-pewahyuan daripada Tuhan, pewahyuan yang baru, pewahyuan yang segar tercurahkan atas setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Berkati setiap mereka, perlindungan yang daripada Tuhan menyertai setiap para hamba-hamba-Mu. Bahkan untuk setiap kami anak-anak muda-Mu ya Tuhan, yang boleh hadir pada malam hari ini. Kami percaya setiap kami sudah menerima urapan yang baru. Jiwa roh kami disegarkan kembali. Kami percaya Tuhan. Kami berkata kami terima kesembuhan. Kami terima pemulihan. Kami terima kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Bahkan malam hari ini kami terus berkatakan Tuhan, hari-hari ini Tuhan akan terus bangkitkan anak-anak muda. Generasi-generasi Yeremia bangkit. Generasi-generasi akan bergerak Tuhan. Kami mau dengar panggilan-Mu menjadi penuai-penuai di akhir zaman. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa yang baik. Bahkan untuk persembahan yang akan kami berikan, kiranya Tuhan yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Bahkan jikalau sebentar lagi kami akan berpisah dari tempat ini Tuhan, biar Engkau yang melindungi perjalanan kami. Roh maut, roh kecelakaan, kami tolak patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Sebelum kami pulang Tuhan, sempurnakan berkat-Mu melalui hamba-Mu. Anak-anak muda kasih Tuhan, pada kedua tangan-Mu arahkan hatimu kepada Tuhan. Sebab itu hasilkanlah buah dimanapun kau berada, kemanapun kau pergi. Dan terimalah kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita semua mulai malam hari ini, besok bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita. Terima berkat-Nya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk kembali. Anak kasih Tuhan.